Lu langsung aja berurusan sama atas, jangan berurusan sama gue ya. Gue mau udah ikhlas aja lu zalimin. Lu buka aib gue, terserah. Urusannya langsung ke atas. Lu lihat nanti apa yang terjadi berhidup lu. Ngeri banget. Burung ponik itu adalah kamu, walaupun kamu dibinasakan. Seperti filosofi burung ponik, dia bisa bangkit dari abunya sendiri. Jika karma itu tepat datang di kehidupan mereka, maka cheers, mari bersulang. Hai legend, ladies and gentlemen, selamat bergabung kembali di Mitos Tarot Room. Apa kabar kalian semuanya? Saya doakan kalian selalu sehat secara lahir dan batin, dan tentu saja selalu cantik, wangi, ganteng, menarik, beruntung, berkelimpahan, dan yakin bahwa semesta selalu berpihak kepada kita. Apa sih tema tarot kita pada kali ini? Yaitu adalah rentetan karma yang siap semesta eksekusi karena air matamu sudah terlanjur jatuh. Kalian percaya nggak? Air mata yang jatuh hasil dari dilukai, dizolimi itu bergetar ya bumi ini hingga mengirim pesan ke semesta. Jadi karma itu tidak selalu instan. Karma itu butuh proses ya untuk memastikan bahwa karma tidak mungkin salah alamat. Karma itu tidak pernah salah alamat. Di mana ku tak tahu di mana rumahnya, aku nggak tahu liriknya. Ya nanti kalau misalnya salah kirim alamat gimana coba, ya kan? Nanti ditelepon ke admin malaikat penjaga guardian angel. Ya, halo. Saya nggak pernah jolimin orang, saya nggak pernah fitnah orang nih. Kenapa saya jadi begini nih sama orang nih? Bla 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 bla. Dia ceritain kasusnya. Nanti datang malaikat, aduh maaf ya, salah alamat. Ya udah ini saya balikin lagi ya. Soalnya namanya sama. Terus kamu langsung jawab, nama boleh sama tapi gaya pasti beda. Jadi karma itu nggak mungkin salah alamat ya, Legioners. Maksudnya apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, semua akan kembali ke kita, baik dan buruk. Seperti itu. Aku di sini tidak bersifat untuk menghakimi, tapi hanya untuk menjelaskan eksistensi karma ya, bahwa karma itu nyata adanya. Nah, karena ini adalah journal reading, pasti kisah kalian berbeda antara satu dan lain, tapi intinya sama. Dan kenapa karma itu bekerja? Karena untuk membuat hati yang pernah tersakiti itu tenang kembali, gitu. Tapi secara umum, disakiti, dizolimi, difitnah, dihancurkan, itu sama saja. Yang akan kita bahas adalah perbuatan yang memicu karma menghampiri orang tersebut ya. Jadi orang atau kelompok, oke? Disesuaikan saja. Itu bisa datangnya dari mantan, pertemanan, circle, komunitas, rekan kerja, rekan bisnis, ya tetangga juga bisa. Ya apapun lah ya. Namanya kita hidup bersosial dengan segala jenis aktivitas dan dunia masing-masing. Ngerasa kartunya jangan yang ini deh, yang ini aja nih. Bukan yang ini. Kita mulai dari karma untuk seseorang yang pernah terhubung secara romansa atau kisah percintaan ya. Bisa jadi itu orang yang pernah menyakiti dan melukai hati kalian, yang pernah mempermainkan perasaan kalian, yang pernah membohongi kalian, yang pernah mencurangi kalian, yang pernah menyakiti secara kata dan perbuatan, yang telah memberikan kerugian baik secara batin dan materi ya mesti dimanfaatin lah ya. Four of Wands, benar kan? Langsung laki-laki dan perempuan, benar, kisah romansa, tak salah lagi. Seseorang ini pernah memberikan manipulasi dan delusi pada kehidupan percintaan dan romansa para Legioners ya. Awal-awalnya seperti semuanya tampak indah, tampak ideal, penuh kata manis, sanjungan, dan janji-janji. Pernah membuat kamu sangat terbuai dan merasa sangat dicintai, seakan-akan kamu merasa you are the only one, satu-satunya yang dia sayang, yang dia cintai. Tapi ternyata dia bilang dia setia. Setiapan? Setiap tikungan ada. Jadi apa yang terjadi dengan dia saat ini? Apa yang terjadi dengan dia saat ini? Karena apa yang diberikan kepada dia? Aduh, sampai merinding. Kenapa ya? Kaki sebelah kanan.
orang masalah lumpuh juga ikut kena karma. Ya, dadah. Seven of Swords. Seven of Swords. Two of Swords. Oke. Ternyata dia masih terjebak dalam dua resonansi, dua koneksi, dua energi. Energi kamu nggak pernah bisa hilang dari dia. Itulah karma pertamanya. Ya. Wih, udah ini. Dia pikir setelah menyakitimu, semua keadaan akan baik-baik saja dengan orang barunya. No. Dia dihantui rasa bersalah, dia masih dihantui energimu, masih dihantui bayang-bayangmu, bahkan tanpa dia sadari, dia mulai membandingkan kamu dengan orang barunya. Ya, oke. Dan dia menemukan bahwa dia telah salah memilih. Kamulah orang terbaik itu. Kamulah orang yang tidak pernah bisa datang dua kali di kehidupannya. Orang yang tulus, orang yang ikhlas, sangat ikhlas, penuh rasa kasih sayang. Dikira dia bisa menemukan itu dengan yang lainnya, mungkin, tapi kadarnya sangat jauh berbeda. Itu yang aku rasakan pertama. Ya, apalagi yang dia rasakan? Gak usah pakai kartu ini lagi dong. Apa yang dia rasakan? Buah dari karmanya itu. King of Wands. Dia merasa pegangan hidupnya sudah tidak ada lagi. Dia merasa kehidupannya terguncang. Dia merasa punya kedudukan, mungkin dia merasa udah hebat tanpa kamu, ternyata salah. Ya. Dia masih dikelilingi oleh bunga-bunga matahari. Bunga matahari ini adalah lambang cinta kalau kamu mau tahu. Ya. Walaupun dia mau pegang tongkat kehidupan, di sini dia merasa kesepian. Oke. Dia merasa salah pilih, ya. Salah pilih. Lagi karma yang diberikan pada orang yang telah menyakitimu, melukaimu secara perasaan. The Tower, man, the Tower. Hancur orang ini sekarang. Perasaannya yang hancur, dunianya bergoncang. Serius, dunianya bergoncang. Ya, kondisi emosional dia nggak stabil sama sekali. Keuangannya juga terganggu, kesehatannya juga. The Tower, kehancuran di beberapa lini kehidupan dia. Legend. Wow, Five of Wands. Wow, Five of Wands. Why? Five of Wands. Keributan, kekeosan. Apa nih? Mulai banyak konflik di hubungannya nih dengan yang baru. Ataupun dia tidak menjalin hubungan dengan orang lain, tapi dunianya lagi banyak chaos, banyak masalah di kerjaan, di bisnis, di kehidupan sosial. Gila bener nih, kartu keluar bu jelek-jelek. Kalau baca karma, kartu keluar jelek-jelek kayak gini. Relate banget ini. Aduh, ini nggak. Makan karma. Apalagi? Ini ya. Ini gue artiin ya. Nih. Knife of Cups. Dia pengen kembali ke kamu karmanya. Tapi sayangnya pintu hati kamu sudah tertutup. Dan dia kebingungan, nelangsa, gabut lu, keliling, mau cinta ya dong, terima aku lagi dong, gue udah kayak orang bego kayak gini dong, ayo dong terima gue lagi dong, kira-kira lu masih maafkan gue nggak, kesalahan gue udah fatal banget, udah prinsip banget. Perasaan dia ingin kembali tapi nggak tahu caranya, dan nggak tahu jawaban pasti apakah kamu akan menerima itu karmanya. Lo kasihan banget. Knight of Cups, weh. Cups kan tentang perasaan. Pangeran bucin. Tidak jadi berbucin lagi ke kamu dia. Itu karenanya. Oke. Sekarang kita lanjut ke siapa lagi? Cinta kayaknya. Seven of Coins, Seven of Coins, ya. Ini bicara tentang bisnis, ya. Mungkin kalian pernah bermitra bisnis dengan seseorang yang berbuat curang, menipu, membohongi, mungkin membawa kabur hak-hak kamu, pendapatan kamu,
memanipulasi itu, ya mencurangi lah ya. Padahal di sini kamu sudah benar-benar menjalani bisnis itu dengan tulus, emang dari hati. Begitu telaten, begitu konsisten, sabar. Ini orang yang menyirami bunga, tapi berbentuk koin. Artinya apa? Kamu kembangkan bisnis itu dengan sabar, ketekunan. Dari waktu ke waktu prosesnya kamu nikmati, apapun hasilnya kamu syukuri. Benar masuk ya. Oke. Apa di sini? The world, ya. Jadi karma yang dia terima, dia mungkin dengan menipu kamu, membohongi kamu, ya, memanipulasi itu, dia mendapatkan semua yang dia mau di sini. Uang datang cepat hilang. Dia punya semua tapi merasa kurang. Dokumen-dokumen macet. Selangkah lagi nih depan, selangkah lagi dia mau melangkah, terjegal. Justice, kamu akan mendapat keadilan dari ini semua. Nanti semua akan berbalik ke kamu. Apa yang pernah pergi hilang dari kamu secara materi, ataupun secara energi, secara tenaga, itu tidak pernah sia-sia, tidak pernah hilang begitu saja, karena semesta akan mengembalikan itu. Jikapun tidak dengan orang yang sama, tapi dengan hal lain, dengan cara lain yang lebih canggih. Jadi kamu sabar aja, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Ingat saja bahwa apa yang pernah hilang akan kembali jika itu adalah hak kamu, dalam bentuk lain, dengan cara lain. Dan apa karma bagi orang yang telah mengambil itu semua? Kesehatannya pasti akan kena, mentalnya juga kena. Ada kerugian lain yang tidak terprediksikan, semua diambil lagi, yang bukan milik dia. Diambilnya lebih berkali lipat. Jadi kamu dapat berkali lipat, yang lawan kamu akan mendapat kehancuran berkali lipat lagi. Oke ya. Oke. Kita sekarang karma untuk secara umum ya. Mungkin ini dunia pertemanan, bisa tetangga, bisa teman komunitas. Oh, Seven of Swords, iya. Oh iya, Seven of Swords. Ini yang bilang kartu curang ya, baru dia omongin. Di depan kamu, baiknya minta ampun. Di belakang ada yang dia manfaatin ini, ada yang dia ambil, ada yang dia kuras di sini. Kita lihat karma apa yang akan dia dapat di sini. Dia juga tentang kehilangan ya, Seven of Swords ini. Ini dia hilang kepercayaan dari publik. Rupanya ada sebuah momen yang memperlihatkan wajah asli orang ini gitu. Dan apa yang disampaikan berita tentang kamu nonsense semua, dibeli-lebihkan. Six of Cups. Dia berpura-pura seperti penolong, pendengar cerita yang baik, ramah depan kamu, manis depan kamu, sok mau jadi pahlawan. Rupanya dia mengumpulkan banyak informasi di sini tentang kamu yang siap dia sebarkan untuk mencari topik atau tema untuk menjatuhkan kamu. Dia menggibah, dia orang bersuling di sini. Dia mendengungkan alunan-alunan seruling ya, nada-nada kebohongan untuk mempengaruhi orang lain. Dan pada akhirnya apa? Di sini aku merasa dia jatuh tak berdaya. Okay? Dia sakit, kemungkinan dia akan sakit secara fisik sih ini. Saat dia merasa sendiri, di saat dia butuh bantuan, tidak ada orang yang menolong dan tidak ada orang yang mempercayai dia lagi. Dia muka dua, dia buka aib kamu. Bukankah aku pernah dengar kajian, gitu dengar kajian bahwa aib itu urusan Tuhan. Tuhan aja menutup aib umatnya, lu disebar-sebarin nama dia. Enggak, urusannya langsung, oh maaf, urusannya nggak langsung sama gue, langsung ke atas. Ngeri banget gue, lu langsung aja berurusan sama atas, jangan berurusan sama gue ya. Gue mau udah ikhlas aja lu zalimin, lu buka aib gue, terserah. Urusannya langsung ke atas, lu lihat nanti apa yang terjadi berhidup lu. Ngeri banget, udah gituin aja ya. Jadi santai aja, nggak usah takut. Oke, sekarang ke topik yang ketiga, yaitu penzoliman, karma.
yang diberikan kepada rekan kerja. Wih. Di sini siapa yang punya kantor, siapa yang ngantor gitu. Apa rekan kerja mah banyak ya, nggak harus orang kantoran ya. Rekan kerja lah, apapun yang kalian kerjakan secara bersama-sama. Ya beda-beda tipis dengan bisnis tadi, tapi kan bisnis itu bisa dilakukan secara sendiri walaupun punya networking. Tapi di sini lebih luas ya. Apa yang dilakukan ya kepada kamu? Kesel juga gue nih lama-lama. Gue kesel bawa ngambil energi. Tapi gue seneng gitu. Karma sebentar lagi datang ya. Oke, apa nih tuh? Pas baca karma jelek kartu semua keluar kan. Nine of Swords. Dia bakal dapat karma. Ya dihantui lah dalam tidur panjangnya ini ya. Sebelum tidur gelisah dia ya. Kepikiran kejahatan dia. Pada dasarnya manusia itu kan tetap lahir diberikan dianugerahi yang namanya hati nurani. Cuman makanya terlalu banyak iblis di dalam diri dia dengan ambisi, ketutup lah itu. Tapi kan ada kalanya tersadar. Dia nggak sadar pengen ngelakuin kejahatan, sadar gue bilang. Pasangan nyakitin kamu, teman melakukan sesuatu yang baik sama kamu, rekan kerja penzoliman ke kamu, mereka melakukan secara sadar. Tapi mereka nggak mau menyadari bahwa kita nih punya Tuhan. Hukum semesta nih ada, berlaku, tidak pandang bulu. Kayak gini loh, gue mikir, lo kan orang berketuhanan ya, lo punya agama gitu. Baca di semua kitab agama tuh nggak ada yang mengajarkan namanya menzolimi orang. Lo nggak takut gitu sama murkanya Tuhan. Lo nggak takut ya dengan karma semesta gitu. Kok santai aja sih lo kayak gitu loh. Apa yang dilakukan ke lo? Ten of Cups ya. Apa yang dilakukan? Berat nih pembacaannya. Dia telah mengambil hak-hak kamu di sini, dia kumpulkan semuanya. Yang menjadi hak kamu diambil, tidak diberikan, dihalangi. Ya. Karena di sini kamu tuh ada mungkin yang single parent kah? Karena di sini ada anak. Lu zolimin orang, zolimi keluarganya juga. Aduh, bahaya banget kelakuan lu tuh. Gue ngomong lu tuh ke orang yang zolimin ya, bukan ke Legionnaires. Mengambil hak atau kredit kerja orang lain ya. Tuh, Three of Coins. Tentang kerjaan, kerja kartunya. Tuh. Padahal di sini kamu tuh punya banyak talent. Kamu orangnya cerdas, berdedikasi aslinya. Tapi hal itu ditutupi. Kamu dihabisi di sini. Talent, prestasi, ide, gagasan kamu tuh dibungkam gitu agar kamu tidak tampak cemerlang. Ini mah ada sentimen pribadi lah gitu loh. Iri dengki lah, intinya iri dengki ke kamu gitu. Kayak merasa terancam dengan orang baru atau energi baru yang merasa menyilau. Kan kamu tuh terlalu silau gitu. Hati mereka sudah busuk. Hati busuk tuh nggak nyaman dengan energi-energi yang baik, yang berdedikasi, yang penuh talenta. Jadi kerja keras kamu itu tidak ditampilkan. Padahal ada juga di sini yang aku tangkap, kamu yang bekerja, tapi orang lain menikmati hasilnya. Kamu yang kerja, kamu nggak dibayar, tidak diberikan hak kamu, atau kamu tidak dikasih tempat untuk berkembang dan mengaktualisasi diri. Eksistensi kamu tuh dihambat gitu loh. Itu sama artinya dihabisi di sini pelan-pelan. Tapi tenang aja gitu. Kamu tuh punya penjaga leluhur, punya doa keluarga, kita punya Tuhan, kita punya semesta yang melihat itu semua. Jadi jangan pernah khawatir. Kita lihat apa yang terjadi pada dia. Seven of Wands. Akhirnya dia terjebak dengan permainannya sendiri. Iya kan? Akhirnya dia terhambat di sini. Ada sesuatu yang menghambat. Ada sebuah kasus seperti orang ketakutan memegang dua pohon. Tolonglah gue. Mungkin dia punya komplotan. Mungkin dia punya kloni-kloni seperti itu yang membuat langkah mereka berhenti di situ. Berhenti, stop di situ. Lu nggak bisa nyerang lagi di sini. Dia nggak bisa nyerang lagi di sini. Nggak bisa nyerang lagi di sini. Perhatikan baik-baik. Dia nggak bisa nyerang lagi di sini. Apa yang terjadi pada mereka atau orang tersebut? Nine of Cups. Wow, reputasinya akan rusak. Pencapaian yang mereka kumpulkan akan hilang dengan cara yang lain.
Semua mata akan menyoroti mereka atau dia. Satu persatu masalah akan muncul, yang terpendam di bumi keluar, yang dari atas langit turun, meminta pertanggungjawaban apa yang telah dia lakukan. Oke? Ada masalah internal yang datang. Akhirnya apa? Kondisinya tidak tenang. Bahaya. The Hangman. Posisi dia lagi tergantung. Nih, gue punya analisa begini. Yang tadinya mungkin dia akan naik jabatan, atau yang mungkin tadinya dia akan mendapatkan rezeki, digantung, tergantung dulu, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa gerak. Di sini kamu lihat dia terlilit akar. Apalagi yang terjadi? Tuh, men. Akhirnya tuh ya, serangan udara dengan burung ponik. Kamu tahu yang membawa ini siapa? Burung ponik itu adalah kamu. Walaupun kamu dibinasakan, seperti filosofi burung ponik, dia bisa bangkit dari abunya sendiri, yang ditemani oleh 8 tongkat yang siap menerjang mereka atau dia. Lo kira kebenaran yang ditutup-tutupin akan sukses begitu saja? No. Kebenaran walau telah dibinasakan oleh api, jangan kalian pikir abunya tidak akan bersuara. Catat, note ya, quote by me, Efsa. Ikut emosi. Ini burung ponik, itu adalah kamu. Kamu mungkin merasa sudah tanda kutip mati, sudah berakhir, sudah stuck, dibenamkan, bahkan dibinasakan. No. Bukan maksudnya gue mati, hidup lagi nih secara energi. Energi yang dibinasakan, yang dimatikan, bangkit lagi dari abunya. The moon. Kegalauan. Tersiksa. Kegelisahan batin. Dihantui oleh rasa bersalah, terutama di malam hari menjelang tidur tadi. Apa aja yang pernah mereka lakukan pada kamu, yang pernah dia lakukan ke kamu di sini ya? Kecurangan-kecurangan, framing, pembunuhan karakter, penindasan, pembulian, baik secara verbal tapi tidak secara fisik, karena dia tahu pasti kena aturan loh. Kamu dibuatnya sakit mental dulu, jadi nggak bersemangat. Durable, ketahanan atas masalah itu kan nggak sama gitu. Two of Coins. Memegang duit tapi berjalan di atas akar pohon dengan sangat hati-hati. Mereka udah mulai ketakutir, mereka udah mulai ketakutan, mereka sudah mulai mawas diri. Lalu kemudian karma apa yang akan datang ke kamu? Buah dari karma baik kamu ya. Love. Kamu mulai dicintai orang-orang, kepercayaan akan kembali lagi ke kamu. Kamu akan dicintai oleh semesta dan sekelilingnya, semua orang penuh cinta, respect ke kamu, menghormati kamu lagi. Kamu akan dapat cinta baru bagi pasangan yang sudah menyakiti. Change, ada perubahan besar dalam hidup kamu. Wow. Ada perubahan yang sangat, I understand nothing can grow and fall without move on ya. Akan ada sebuah pergerakan besar, perubahan besar yang positif. Health, kesehatan mental kamu akan pulih. Self-esteem. Oke? Kamu akan naik level kepercayaan publik kepada orang-orang, kepada kamu, diberikan secara cuma-cuma untuk kamu, buah karma kebaikan kamu. Apalagi? Sukses. Oke. Kamu akan sukses dalam segala hal, dalam percintaan, dalam karir, dalam rezeki, dalam sosial. Selamat. Karena orang udah sholat ya, aku akhiri aja. Jadi intinya kalian itu harus percaya, karena kita adalah makhluk berketuhanan. Kita percaya dengan namanya semesta selalu memberi keajaiban. Jadi mohon sabar ya.
Semesta tidak pernah ingkar janji untuk memberi karma. Jadi tugas kalian apa? Tinggal duduk manis. Jika karma itu tepat datang di kehidupan mereka, maka cheers, mari bersulang. Segitu aja, oke? Terima kasih like, subscribe, dan subscriber baru terima kasih banget. Like-nya, komennya, share-nya terima kasih banget. Sampai jumpa di pembacaan berikutnya. Bye. Love you. Mythos' metaphysical perfume is a synergy of olfactory symbolism and the philosophy of the universe's mysteries. Crafted by a perfume designer and supported by selected clairvoyants and spiritual healers, it becomes a fragrance of countless wonders. Mythos explores the secrets of the cosmos and the legendary history of the world.